Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, perlu saya ingatkan kembali perihal protokol kesehatan kita. Yang pertama, tetap sabar tinggal di rumah. Yang kedua, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Yang keempat, menjaga jarak dengan orang lain. Para siswa, pada kesempatan ini kita akan membahas rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada Rasul. Yang pertama akan kita pelajari pengertian Nabi dan Rasul. Siapa Nabi itu? Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sementara Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Untuk mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, silahkan diperhatikan tabel berikut ini. Selanjutnya akan kita pelajari berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul itu ada 312 orang. Sedangkan jumlah Nabi Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kita wajib mengetahui dan menghafal namanya ada 25 orang, yaitu Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Materi selanjutnya berkaitan dengan sifat para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu mengemban tugas yang mulia, tugas yang berat dari Allah, maka membekali para nabi dan rasul itu dengan sifat-sifat mulia. Adapun sifat-sifat yang dimiliki para rasul dan nabi itu, yang pertama adalah sidik. Sidik berarti jujur, bahwa para nabi tidak mungkin berbohong dengan apa yang disampaikan, karena semua yang disampaikan itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Maka mustahil Rasul akan berkhianat terhadap apa yang disampaikan kepada manusia. Maka Rasul akan berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh, yang berarti menyampaikan, bahwa semua Rasul berkewajiban menyampaikan apa saja yang Allah berikan kepadanya, dengan risiko kadang-kadang ada nabi rasul yang dimusir umatnya, bahkan dibunuh oleh umatnya, karena dengan tegas menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang keempat adalah fatonah, yang berarti cerdas, bahwa para nabi dan rasul dengan kecerdasan otak dan kecerdasan hati untuk menyampaikan kebenaran, sehingga kebenaran jalan oleh para nabi dan rasul itu bisa disampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, sehingga bisa diterima oleh para manusia. Para siswa, berikutnya akan kita pelajari tugas-tugas para nabi dan rasul. Yang pertama, bahwa nabi dan rasul berkewajiban mengajak manusia bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana manusia tidak menduakan Allah dengan yang lain. Tugas yang kedua, para nabi rasul menyampaikan kabar gembira. Jikalau manusia melaksanakan perintahnya Allah, maka Allah menjanjikan kepadanya pahala dan surga. Tugas yang ketiga para nabi rasul adalah memberi peringatan agar manusia tidak terus-menerus melanggar larangan Allah, karena dengan melanggar larangan Allah akan diancam dengan dosa dan siksa. Kemudian tugas para nabi rasul yang berikutnya adalah menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi umatnya,
sehingga manusia di dalam melakukan aktivitas kesehariannya ada yang menjadi panutan, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian tugas Rasul berikutnya adalah menata kehidupan manusia, bagaimana dari kehidupan yang gelap gulita, kehidupan yang tidak kenal hukum, kehidupan yang tidak kenal aturan, jadi kehidupan yang terang benderang, kehidupan yang dipenuhi dengan kebenaran, kehidupan yang berdasarkan hukum dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita pelajari hikmah ketika kita beriman kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, dengan kita mengimani para nabi dan rasul akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Karena di antara syarat keimanan yang sempurna adalah beriman kepada nabi dan rasul. Hikmah yang kedua, dengan kita pelajari beriman kepada nabi dan rasul akan menumbuhkan kecintaan kita kepada nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, dengan kita beriman kepada nabi dan rasul akan berusaha mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kemudian hikmah berikutnya, dengan kita beriman kepada nabi dan rasul akan berusaha menjadikan para nabi rasul itu sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Anak-anak semua, di dalam Al-Quran banyak disampaikan perihal tentang sejarah kehidupan para nabi dan rasul. Maka berikut ini mari kita dengarkan senandung nada berkaitan dengan sejarah Rasulullah agar semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Mari kita ikuti bersama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling setia. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Untuk evaluasi bab beriman kepada Nabi dan Rasul ini, silakan anak-anak menuliskan pada folio bergaris
berkaitan dengan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh Rasulullah, tantangan apa saja yang pernah dialami oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah kerasulannya. Silakan ditulis selengkap-lengkapnya. Semakin kalian lengkap, semakin kalian runtut menyampaikan sejarah kehidupan Rasulullah, maka nilai kalian semakin sempurna. Demikian materi kita berkaitan dengan beriman kepada Nabi Rasul telah kita selesaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan ke depan kita semakin menjadi orang yang benar-benar layak dicintai oleh Rasulullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.